dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers ini diadakan oleh Yayasan Poska dan Peduli Umat (KPU) dalam rangka menyampaikan koreksi dan bantahan mengenai dugaan pelanggaran prosedur jurnalistik dalam pemberitaan yang bertajuk KPK Sinta Lagi Eksekusi Harian Pikiran Rakyat edisi cetak tertanggal 20 Mei 2013 halaman 1 dan disambung ke halaman 12. Dalam pemberitaan tersebut tertulis Zaki adalah Ketua Organisasi Kemanusiaan PKS, PKPU. Kemudian juga dimuat dalam laman antaranews.com dengan tajuk Jaksa KPK akan panggil paksa Ahmad Zaki pada tanggal 29 Mei 2013. Kami menduga ada sejumlah prosedur dan kode etik jurnalistik yang tidak ditaati oleh Harian Pikiran Rakyat dalam proses penulisan dan penyajian berita tersebut. Di antaranya yang pertama, sampai dengan saat ini Harian Pikiran Rakyat dan antaranews.com tidak pernah menghubungi, mewawancarai atau meminta konfirmasi kepada Yayasan PKPU terkait pemberitaan tersebut. Kedua, Harian Pikiran Rakyat dan antaranews.com juga secara serampangan mengkaitkan Yayasan PKPU dengan PKS, padahal Yayasan PKPU adalah sebuah lembaga kemanusiaan nasional berbadan hukum yayasan yang didirikan dengan akta notaris nomor 9 tanggal 10 Desember tahun 1999. Kemudian di tingkat internasional PKPU juga sudah terdaftar dan terikat pada ketentuan sebagai NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations atau ECOSOC. Tiga, Harian Pikiran Rakyat dan antaranews.com secara ceroboh mengkaitkan nama Ahmad Zaki, saksi KPK kasus korupsi impor sapi, dengan Ahmad Zaki, Ketua Dewan Pengurus Yayasan PKPU. Padahal perlu ditegaskan bahwa tidak ada kaitannya sama sekali Ahmad Zaki yang Ketua Yayasan PKPU dengan Ahmad Zaki yang saksi dalam kasus impor sapi, karena kedua orang tersebut berbeda. Ahmad Zaki yang Ketua Yayasan PKPU adalah selain berkiprah sebagai Ketua Yayasan juga seorang eksekutif yang bekerja di suatu perusahaan minyak nasional. Yayasan PKPU telah dirugikan dengan pemberitaan ini, karena sebagai lembaga kemanusiaan nasional, Yayasan PKPU bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat, baik dari sisi penerima manfaat maupun dari sisi donatur. Kami dengan teguh memegang kepercayaan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan, diantaranya dengan menyelenggarakan audit secara teratur oleh kantor akuntan publik, dan setiap tahun sejak awal berdirinya selalu mendapatkan predikat terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian. Itulah maksud kami melaksanakan konferensi pers ini, dan kami menuntut kepada Harian Pikiran Rakyat dan antaranews.com untuk memulihkan kepercayaan masyarakat luas kepada PKPU, di antaranya dengan memuat koreksi dan bantahan Yayasan PKPU secara proporsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Yang kedua, memuat koreksi dan bantahan PKPU di Harian Pikiran Rakyat dan antaranews.com. Pemuatan koreksi dan bantahan Yayasan PKPU tersebut harus memenuhi ketentuan disajikan dalam bentuk berita dan atau karya jurnalistik yang setara. Kemudian jumlah atau frekuensi pemuatan harus sama dengan jumlah atau frekuensi pemuatan berita atau karya jurnalistik mengenai Yayasan PKPU yang telah dikaitkan dengan proses hukum Ahmad Zaki yang sedang ditangani KPK. Kemudian apabila
berita atau karya jurnalistik yang dimaksud juga dimuat dalam berita online, maka naskah koreksi dan bantahan tersebut harus ditautkan atau dibuatkan link dengan berita atau karya jurnalistik yang dikoreksi. Demikian yang kami sampaikan. Jadi saya ulangi tiga hal ya. Pertama, Ahmad Zaki yang terkait dengan kasus Infosapi berbeda dengan Ahmad Zaki yang ketua Yayasan PKPU. Yang kedua, Yayasan PKPU adalah sebuah lembaga profesional, bukan sebuah lembaga di luar partai tertentu. PKPU bekerja berdasarkan peraturan yang ada yang mengatur tentang yayasan, tunduk pada undang-undang yayasan, kemudian juga tunduk kepada peraturan yang ada di PBB karena PKPU terdaftar sebagai salah satu yayasan di PBB. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya dengan pemberitaan yang beredar hari ini, PKPU merasa dirugikan karena PKPU bekerja berdasarkan kepercayaan dan telah membuktikan kepercayaan itu kepada masyarakat. Ada lebih dari 100.000 muzaki atau donatur PKPU dan lebih dari 1.200.000 mustahik atau pihak yang dibantu oleh PKPU yang tentunya mereka bertanya-tanya mengenai pemberitaan ini, dan karena itulah kami perlu segera melakukan klarifikasi dan meluruskan berita yang berkembang supaya tidak terlanjur berlarut dan salah paham. Dari donatur sendiri sudah ada yang bertanya, Pak? Yang bertanya sudah ada, bahkan yang mengakses berita mengenai website PKPU juga sudah sangat banyak. Tadi sebelum berangkat kemarin sudah lebih dari 1.200 yang mengakses situs PKPU karena ingin mencari informasi dan bertanya-tanya. Selain press conference ini, hal apa yang akan dilakukan PKPU? Ya, kita akan beraudiensi dengan manajemen dari tentara karena kami melihat sumber berita ini awalnya dari Antara. Kami akan sampaikan informasi ini ke pihak Antara untuk dilakukan koreksi dan perbaikan. Ya, kami akan datangi ke Antara dan sudah ada kesepakatan waktu. Saat ini kami akan menuju ke sana, akan kami sampaikan kondisi yang ada yang sesungguhnya, dan kami akan meminta Antara untuk melakukan koreksi terhadap pemberitaan yang terlanjur dimuat dan salah itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.